Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seluruh rakyat Indonesia. Salam NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Di sore ini saya mau ngasih kabar ya para hadirin. Saya melihat video di channel Gus Fuad Pleret. Beliau sedang ngobrol dengan Dr. Sugeng Sugiharto. Dari percakapan itu rupanya bahwa ada berita katanya RA Robitoh Alawiyah ya ini akan mengundang Kiai Haji Imaduddin, Rhoma Irama dan yang lainnya untuk diskusi tertutup. Nah, saya berusaha untuk konfirmasi ke Kiai Haji Imaduddin via WA tadi, tapi belum dijawab untuk menanyakan betul tidak RA mengundang beliau. Dan saya juga menanyakan apakah akan datang, ini belum dijawab. Begini para hadirin, saya perlu sampaikan ini agar nanti tidak dipraming oleh oknum-oknum kibin-kibin atau yang lain yang tidak ngerti. Kenapa sebabnya? Karena saya sangat yakin ini Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan tidak akan mau datang. Kenapa sebabnya? Bukan takut, bukan ya, karena RA mengundangnya tertutup. Jadi mereka para Duriyah Wali Songo yang lainnya tidak ingin diskusi tertutup. Yang kedua juga tidak ingin berdiskusi di Robitoh Alawiyah. Bukan tidak mau, bukan takut, karena nanti tidak terbuka secara umum. Nah, ya, khawatirnya nanti ada framing buruk terhadap Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, seolah nanti ada bermain, tidak terbuka. Ini takutnya mengecewakan seluruh penduduk rakyat Indonesia, khususnya para pendukung pejuang Wali Songo dan yang lainnya. Jadi yang saya dengar dalam percakapan antara Gus Fuad Pleret dengan Dr. Sugeng Sugiharto, Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan siap bertemu diskusi dengan RA, tapi secara resmi terbuka, bisa dilihat, disaksikan oleh umum, dan juga harus dihadiri oleh para akademisi, para ilmuwan, para profesor. Yang mereka inginkan bukan di tempat RA, tetapi kalau mereka inginkan di sebuah kampus ya yang besar, bisa dihadiri oleh siapapun, atau kata Dr. Sugeng Sugiharto di Keraton Jogja yang masih punya legalitas, atau di keraton yang mana lah, di Kanoman gitu. Jadi sebuah tempat yang punya legalitas, yang jelas gitu ya. Nah, baru mereka akan datang. Jadi para hadirin, kalau nanti umpamanya ada framing, rombongan Kiai Haji Imaduddin diundang RA tidak datang, kabur, takut, salah juga ya. Bilangin ya nih, video saya ini, kalau RA mau ngundang Kiai Haji Imaduddin dan yang lainnya, jangan tertutup, jangan di RA, ya, tapi harus di tempat legal, artinya punya legalitas khusus, keilmuan atau kesejarahan, ya tadi di kampus besar atau di keraton, ya. Jadi jangan di-framing macam-macam. Kalau punya nyali RA, yuk coba undang Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan di diskusi atau apa, debat. Tentukan tempatnya di Keraton Jogja atau di keraton yang lain, dan harus terbuka untuk umum, dan harus menghadirkan seluruh pakar, seluruh ahli genealogi, filologi, ya, dan pakar sejarah, dan dihadiri oleh para
cendekiawan ilmuwan, ya, agar ini jelas resmi. Nah, kalau tidak begitu, nah, jangan salahkan kami kalau nanti kami atau ada yang menganggap era ini sebetulnya konyol, ya, punya strategi khusus. Jangan-jangan undangan juga hanya pancingan agar tidak datang, kemudian nanti RA sudah mengundang Haji Imaduddin, kabur, bla bla bla. Ini strategi londo lagi aja ini, ya. Tidak bisa. Nah, kata dokter Sugeng Sugiharto, ngapain katanya? Kami putra pribumi Nusantara harus datang ke imigran gitu katanya. Gitu para hadirin, ya. Jadi siapa nih Kevin atau siapa yang tahu, sampaikan ya. RA kalau mengundang Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, jangan sembunyi-sembunyi. Jangan tertutup, terbuka. Ya, silahkan menghadirkan siapa, Fikri Sahab ke siapa, Rizik Sihab kayak, si Bahar Smith kayak, ya. Silakan, tapi di tempat terbuka, diskusi terbuka, dan di tempat yang legalitas jelas, di sebuah keraton Jogja khususnya. Kalau Jogja kan sudah jelas legalitas, atau Kanoman, atau di perguruan tinggi, dan disaksikan oleh para pakar, para akademisi, para profesor, doktor, dan yang lain-lainnya. Apain tempat-tempat tertutup? Mau apa nih? Mau bisik-bisik tetangga era? Mau bikin framing lagi? Sudahlah. Lagian juga sepakat saya dengan Dr. Sugeng Sugiharto. Era itu katanya apa tuh? Robitoh Alawiyah. Katanya itu penipuan kalau Alawiyah. Karena mereka tidak bisa membuktikan sebagai keturunan Sayyidina Ali, ya. Kalau Alawiyah kan keturunan Sayyidina Ali. Betul juga sih. Jadi kalau menurut saya itu sebaiknya RA itu jangan pakai Alawiyah, ya. Kalau Alawiyah berarti keturunan Sayyidina Ali. Nah, sementara jelas udah 100% bahwa Habib ini bukan keturunan Sayyidina Ali, tapi keturunan Alwi bin Ubaidillah. Maka namanya juga jangan Alawiyah, tetapi Robitoh Alwiyah, ya. Jadi Ba'alwi, bukan Ba'alawiyah. Kalau Ba'alawiyah berarti keturunan Sayyidina Ali, tapi kalau Ba'alwi keturunan Alwi bin Ubaidillah yang nasabnya tidak bersambung ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah batal. Sudah yakin terang benderang Habib itu bukan cucu Nabi. Bahkan sebetulnya menurut saya, pendapat saya, mereka tidak pantas memakai gelar Habib. Sebab memakai gelar Habib harus orang yang berilmu, berakhlak baik, sopan, tidak bikin gaduh di satu tempat manapun, malah bikin berkah. Apalagi memakai gelar Sayyid seperti si Bahar, ya. Itu sudah bukan haknya, ya. Jadi namanya udah biasa aja, nama biasa aja, Bahar, Rizik gitu ya, Hanif gitu. Nggak pantas pakai Habib, nggak pantas pakai Sayyid, apalagi kalau pakai Sayyid masih dzurriyyat Nabi. Kalau pakai Habib harus orang berilmu, berakhlak, tidak nebar kebencian, tidak nyebar-nyebar fitnah. Ada begal nasab, ada PKI gaya baru, pandang kebo, nah, buta mata buta hati, Syiah, Wahabi, mengadu domba umat, mencah belah antara ulama dengan umaro, antara kiai dengan Habib dan sebagainya. Masa seperti itu? Udah, jangan bohongi umat Islam Indonesia, jangan tipu umat. Sudah nasab kalian sudah rungkat, sudah selesai. Jadi sebetulnya masalah konflik nasab menurut saya sebetulnya sudah beberapa yang lalu sudah jelas terang-terang bahwa Habib bukan cucu Nabi. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak bisa membuktikan secara dalil dan hujah yang kuat, secara kitab sejaman, data sejarah, sekunder primer, manuskrip sekunder primer, secara filologi, saintifik, daftar pustaka, dan secara tes DNA tidak ada, maka kosong, bohong, ya. Kali lagi, jangan coba-coba framing ya. Ketika nanti ada berita RA ngundang Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan tidak datang, bukan mereka takut. Orang pribumi Nusantara nggak ada takut. Ya, mereka siap untuk diskusi atau
debat, ya, asal jelas, konsekuen. Pertama, RA harus konsekuen. Kalau mereka memang lemah, terbantahkan, akui saya bukan dzurriyyat Nabi, begitu ya perjanjiannya. Nah, yang kemudian yang mau ikut-ikutan siapapun dia juga harus mengakui itu. Yang selanjutnya harus di tempat terbuka, yang tertutup, dan harus di tempat yang punya legalitas yang jelas. Di antaranya di Keraton Jogja, legalitas kan diakui itu oleh negara, tempat yang diakui oleh negara siapapun, dan keratonnya masih ada, rajanya masih ada, ya, masih aktif berjalan administrasinya, atau di Keraton Kanoman atau di Kasupuan, dan disaksikan oleh para akademisi, para pakar ahli, yang bersangkutan, dan semua bisa melihat ke sana umum. Nah, begitu dong ya. Kalau mau terluka, berani nggak RA? RA, Beb, Kabib, berani nggak? Nggak bakalan berani. Termasuk si Rizik Syihab, si Bahar, nggak bakalan. Silakan aja, saya jamin tuh ayam saya dipotong tuh kalau berani tuh. Debat terbuka di Keraton Jogja atau di sebuah perguruan tinggi. Nah, dengan perjanjian kalau terbukti SDN-nya tidak lulus, bukan haplogrupnya bukan D1, manuskrip tidak ada, data primer tidak ada, filologi tidak ada, kitab sejarah tidak ada, maka rungkat sudah, akui mereka. Mau nggak? Nggak bakalan mau. Ya, nggak bakalan mau. Saya jamin nggak bakalan mau. Bisanya kalian ini paling kor-kor aja, ya, memframing, menghasut, ngotot-ngotot, maksa-maksa ke rakyat Indonesia, umat Islam agar tetap diakui dzurriyyat Nabi. Aneh saya ke kalian nih, apa nggak punya malu tah? Malu ngotot amat sih, aneh. Padahal walaupun kalian tuh dzurriyyat Nabi, nggak ada pengaruhnya bagi kami, enggak. Apa kami akan takut? Enggak. Akan memuja? Enggak sama sekali, enggak. Ngapain sih? Aduh, makanya kami curiga jangan-jangan kalian ingin diakui cucu Nabi karena untuk modal kalian untuk menipu yang lain. Diduga oleh saya itu begitu. Sengaja untuk memudahkan doktrin, memudahkan dawir, memudahkan memprovokasi, menggerakkan massa agar mencaci maki Umaro, membenci para putra pribumi, agar memusuhi para alim ulama putra pribumi Nusantara, agar mau juga ikutkan membenci Gus Dur, Profesor Dr. Said Akil, NU, dan begitu kan. Modalnya kan harus diakui cucu Nabi dulu. Mengakukan cucu Nabi dipakai untuk jahat, jual Nabi. Udah selesai. Dari mulai sekarang kalian udah jangan jual Nabi Muhammad. Jangan jual Nabi Muhammad. Saya juga umat Nabi Muhammad, saya cinta Nabi Muhammad. Jangan dijual-jual Nabi kami. Dan jangan jual-jual ahli bait, ahli kisah, dzurriyyat, ya. Jangan tafsirkan juga ahli bait, ahli kisah, dzurriyyat Nabi itu Habib, bukan, nggak ada. Siapa bilang bukan? Beda Habib dengan ahli bait, beda Habib dengan ahli kisah, beda Habib dengan dzurriyyatun Nabi, beda Habib. Ya. Ahli bait, ahli kisah, dzurriyyat. Kalau saya dan yang lain ke ahli bait, yakin akan hormat ahli bait tuh. Karena ahli bait keluarga Nabi Muhammad, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Hussein. Itu juga ahli kisah, dzurriyyat Nabi ya memang benar keturunan Nabi Muhammad, baru kami hormat. Itu pun kalau mereka yang dzurriyyat Nabi kesini yang berakhlak, berilmu. Camkan ya. Jadi beda antara ahli bait dengan Habib, bukan lain lagi. Ahli kisah bukan lain lagi dengan Habib, dzurriyyat Nabi lain lagi dengan Habib. Habib. Tidak setiap Habib itu ahli bait, tidak setiap Habib itu ahli kisah, tidak setiap Habib itu dzurriyyatun Nabi. Beda ya. Harus dimengerti ya. Ini jelas tidak, saudara. Gitu ya. Udah, jangan coba-coba framing nih. Ya, awas, hati-hati ke depan. Camkan, pokoknya kami ini para putra pribumi Nusantara, juga Kiai Haji Iman dan yang lain, siap berdiskusi dengan kalian tuh, tapi yang tadi saya sebutkan. Udah, yuk, damailah Anda. Yang penting Anda itu, para Habib itu, biasalah hidup di Indonesia seperti biasalah. Jangan sok-sokan Nabi, soal-soal. Udah biasa, kembali lagi seperti biasalah.
setara seperti biasa. Jangan sosokan lah, nggak usah lah, nggak usah. Udah pahlawan kesiangan gitu, udah kampungan, udah. Yo, mendingan berkaryalah untuk rakyat Indonesia, berkarya untuk umat Islam Indonesia, berkarya untuk negara Republik Indonesia, jangan bikin gaduh, udahlah gitu. Ya, jadi kami nanti baik-baiklah ke Anda, ya kan? Demikianlah, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang salah kepada semuanya. Allahumma afiqil aqwami tariq billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.